First, we're gonna rub it up with some special spices. Lots of wood. We're gonna smoke that for the next 12 hours. We wrap it in foil to keep all that flavor, beautiful smoky aroma inside the meat. After it's been rested for 1 hour, we're gonna slice it up and you're gonna see the meat just fall apart and it's super juicy and tender. Check out how juicy and tender this brisket is. 14 hours of pure love. If you want to see some magic and taste some beautiful food, come on down to Holy Wings Backyard and see for yourself. Pagi-pagi minum jamu. Di dalam mulut ada gigi. 7 hari kita nggak ketemu. Ini kita Open BO kembali lagi. Oke, Babs, kali ini gue udah ada di salah satu bar di daerah Kemang lagi ya. Sebutin aja lah tempatnya karena ini adalah juga usaha gue ya. Ini di tempatnya namanya Holy Wings Kemang yang lagi di close untuk umum sampai PPKM selesai. Tapi nggak apa-apa. Nah, itu namanya cobaan. Oke lah, kita langsung aja nih ya. Narasumber kita kali ini ya, ini yang menghubungi tim Oprah sendiri yang pengen diwawancara dan ingin berbagi cerita sama kalian semua para pencinta Nikita Open BO. Narasumber gue kali ini katanya punya cerita traumatik yang cukup dalam dan dia pengen berbagi cerita sama kita semua. Dan memang dia bermaksud tujuannya adalah supaya keluarga menonton secara langsung gitu. Nah, perlu kalian ingat juga gue ngobrol dengan narasumber ini sudah melalui persetujuan orangnya. Jadi kita bisa untuk menayangkan tayangannya dan bisa dikonsumsi sama halayak ramai. Dan salah satu dari tim Oprah Entertainment sedang menjemput di parkiran. Satu lagi gue mau ingetin juga kalau Nikita Open BO lagi-lagi kasih kalian hadiah banyak banget. Caranya gampang, nggak pakai tetek bengek macam-macam syaratnya. Kalian cuma follow aja Instagram Nikita Open BO yang lagi mudah-mudahan udah ada nih ya. Dan komen, share ke halayak ramai, juga jangan lupa di subscribe YouTube-nya Nikita Open BO di Oprah Entertainment karena banyak banget hadiah yang bakal Nikita Open BO bagi-bagi ke kalian semua. Terus satu lagi, kita syuting ini sudah melalui protokol sesuai sama aturan dari pemerintah. Kita sudah swab antigen terus, jadi semuanya sudah aman. Oke lah, nggak usah menunggu lama-lama karena bintang tamu kita kali ini cukup menarik sekali untuk kita klik secara dalam tentang kehidupan traumatiknya. I've been missing the way you touch me, baby. Kisses on my neck and the love you gave me. Rizky. Iya. Oh ya, parkir dulu aja. Oh boleh. Ntar ya, Kak. Halo Lukman. Iya Kak, Rizky. Nggak nyasar kan tadi? Enggak, malam juga suka jadi aman. Jadi kita dari tim Oprah tuh udah baca DM kamu, katanya kamu mau cerita atau mau sharing sama Nikita Mirzani, bener ya? Bener Kak, kesatu aku ngefans banget sama Nikita Mirzani dan yang kedua aku harus up kayaknya. Karena menurut aku mental dan masa lalu aku sangat buruk, jadi aku harus up itu semua. Harus mau diceritain ya? Udah, iya. Kalau gitu yuk kita langsung cerita aja. Tapi ya, sebentar Kak, aman nggak nih? Aman. Serius aman? Aman, nanti kamu bakal nyaman kok cerita sama dia, ayo. Karena ini masalah pribadi. Tenang, aman. Kamu Aman percaya ya? sama kita, aman. Yuk.
Iya. teman ngobrol kita malam ini. Halo. Halo, Kak. Ya Dian deh, ampun. gitu. Halo. Kita dingin ke tangannya. Kenapa kedinginan? Ngefans. Oh ya Allah, terima Oke, kan kasih. ketinggal ya. Iya, makasih ya. Makasih, Mas. Aduh, aku seneng loh kalau misalkan ada orang tuh malah minta untuk di wawancara. Tapi sebelum kita mulai bercerita dan aku dengerin cerita, namanya siapa? Rizky. Enaknya manggil Mas, Koko, atau Rizky? Nama aja. Rizky. Oke, sebelum kita, kenapa kamu ngenek-nek dulu? Tenang. Aku nervous, Kak. Tarik napas. Iya. Sebelum kita cerita, aku mau nawarin, Rizky mau pakai masker atau dibuka? Coba kuatkan dulu hatinya, kuatkan dulu semuanya. Kita tunggu kok, kita masih punya waktu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun 7 bulan lah, kita bisa nunggu. Iya. Oh luar biasa, thank you so much. Karena kalau dibuka itu akan lebih enak tahu sebetulnya. Oke, kita langsung aja tanya-tanya. Rizky umur berapa? Aku 32, Pak. 32. Oke, kita mau mulai dari mana? Bener Kak ya? Tarik nafas, tenang. Kenapa mau nangis? Belum apa-apa kok udah mau nangis sih. Aduh bintang tamu aku ini hebat-hebat semua loh. Kenapa menangis, Rizky? Kenapa? Tisu. Jangan nangis, nanti aku sedih juga. Kenapa menangis? Tenang dulu, gak usah buru-buru, kita tunggu. Bener ya, Kak? Iya. Oke. Bentar. Traumatik atau mental itu aku alami dari usia 6 tahun. 6 tahun. Tunggu sebentar, kamu minum dulu deh, biar enak. Jadi aku mau tanya, Rizky ini sebenarnya gay atau homo? Aku nggak tahu. Gay sama homo bedanya apa emang? Kalau gay itu dia lebih maaf. Ya, bukan maksud melecehkan ya. Bukan maksud melecehkan atau membedakan, karena orientasi kita berbeda-beda. Kalau gay itu menurut aku lebih ketertutup dan lebih ke laki-laki. Kotak-kotak apa segala macamnya itulah. Tapi kalau orientasi homoseksual itu dia lebih ke berpasangan. Pasangan. Berarti kalau gay masih ada harapan untuk dia bisa sama perempuan? Enggak juga, karena bukan kelainan genetik tapi kelainan orientasi seksual. Oke. Jadi kamu bilang kan selalunya yang speak up itu adalah transpuan dan transgender. Itu yang aku sering lihat di YouTube. Iya. Nah, kamu punya cerita traumatik apa sampai kamu mau cerita gitu ke kita? Apa yang kamu alami selama 6 tahun dari usia 6 tahun ini? Di usia 6 tahun aku sadar. Disodomi siapa? Saudara sepupu. Aku belum mengerti apa-apa itu. Terus berjalan dari situ dan itu berulang-ulang. Aku untuk ngomong takut. Karena diancam? Enggak diancam, tapi aku takut. Takut aja? Ya. Beranjak dari sana Kak, aku pindah dari lingkungan itu bersama kedua orang tuaku. Di SD aku dapat bullying lagi, sama seperti pelecehan. Tapi yang lebih parahnya waktu di SMP, aku dilecehkan oleh saudara. Saudara tiri?
Saudara tiri berarti mama atau papa kamu nikah lagi sama orang lain. Ya, mama. Jadi dilecehkan sama. Aku nggak tahu karena ya kita tidur cowok semua kan. Ya aku nggak tahu kenapa terjadi seperti itu, aku nggak tahu. Tapi ya aku nggak tahu di usia seperti itu, aku nggak tahu. Terus apalagi SMP sama saudara tiri, SMA saudara tiri lagi. Itu tidak ada sekali. Berkali-kali. Berkali-kali. Tapi ketika kamu sudah dewasa, kamu nggak berani. Aku tidak berani speak up karena mama, istri almarhum mama. Takut nggak ada yang percaya atau bagaimana? Bukan takut tapi papa lebih pro ke. Mama kamu udah meninggal sekarang. Udah jadi lulus SMA, mama meninggal di usia 16 tahun, aku merantau ke Jakarta. Karena kamu memutuskan untuk pergi. Pergi ke Jakarta, di Jakarta pun aku tidak ada siapapun, tujuan apapun. Terus kamu ngapain di Jakarta? Ya aku kerja jadi kuli pasar, jadi apa? Yang penting aku bisa makan, bisa tinggal. Dari umur 16 sampai sekarang, jadi gini Kak, traumatik itu aku sampai ke psikiater kemanapun itu ternyata tidak bisa hilang. Timbulnya aku takut, malah ke kampung sendiri aku takut. Tidak sekarang. Padahal aku kangen sama papa. Tapi ternyata tidak ada yang speak up, aku beranikan. 20 tahun Kak aku di kota orang, hidup sendirian, aku harus berani. Jadi aku harus, ya. Survive ya? Aku traumatik, aku kena mental itu karena aku menjadi seperti ini karena perlakuan di saat aku masih belum tahu apa-apa. Jadi ya saatnya aku bicara, Aku bukan mau mengingatkan masa lalu kamu, tapi yang aku dengar katanya kamu pernah juga jadi pelampiasan seksual teman-teman kakak kandung kamu juga, yang tiri ini. Bukan yang kandung. Jadi gini Kak, rumah tuh kan besar, rumah nenek. Emang kamu di mana asalnya? Nggak mau kasih tahu. Kakak kandung itu kan udah dewasa dan mereka punya teman-teman. Sedangkan aku waktu itu masih SMP. Ya kalau kakak aku nggak ada, aku nggak jaga. Terus kamu nggak berontak, Aku melawan? takut Kak. Apa yang ditakutin? Nggak tahu. Aku takut aja. Itu karena kalau aku ngomong sama orang tua, nanti aku yang digebukin. Di usia aku waktu itu ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin ya itulah makanya aku mulai mengerti mental seseorang itu dibentuknya dari saat Masih kecil? Iya. Iya, betul. Kak, tadinya pengen seneng-seneng ketemu kakak, kok jadi nangis-nangisan. Kamu udah lama nggak dipeluk ya? Udah lama. Oh, dipeluk. I can see it in your eyes. I can feel it in your touch. I can hear. Terima kasih Kak. Sabar ya. Iya Kak. Kamu nangis, aku nangis. Coba berhenti dulu. Nggak tahu, keluar sendiri. Di sini Kak aku mau menjelaskan. Ya, gimana? Aku tidak menjelekkan siapapun. Betul. Aku tidak menjelekkan apapun, cuman aku menjelaskan jangan sampai apa ya traumatik itu. Betul. Ya. Aku paham kok sama apa yang kamu rasakan, aku ngerti.
Jadi tadi ini juga harus dikasih tahu sekali lagi bahwa ini Rizky ini bukan untuk menjelekkan siapapun, tapi dia sedang bercerita tentang apa yang sudah dia alami selama ini ya. Selama kamu dapat pelecehan seksual dari kakak kandung, teman-teman kakak kandung kamu itu, kamu pernah nggak sekali aja kamu bilang ke kakak kandung kamu kalau kamu digituin? Enggak, aku takut. Takut kenapa? Intinya aku takut sampai sekarang pun. Kakak kandung kamu tuh cewek atau cowok? Ada satu cewek, satu cowok. Yang kakak yang mana yang temennya yang jahilin kamu? Cowok. Cowok. Jadi kamu selama ini satu kata pun nggak ada keluar? Enggak, aku almarhum mama meninggal. Aku di situ hilang arah langsung Pergi. Tapi Aku kamu dicariin nggak? Enggak. Sampai sekarang? Sekarang ditanya, ditelepon. Kalau sama papa tetap video callan karena orang tua kangen, pengen pulang. Tapi aku buat ke kampung itu takut. Kamu nggak mau coba berusaha untuk ngomong di video call itu, cerita sama papa kamu tentang apa yang sudah kamu alami? Nggak mau. Kenapa? Aku takut. Enggak lah, mungkin kalau sekarang kan kamu sudah besar, udah dewasa, mungkin sekarang kamu udah harus berani menceritakan apa yang kamu alami. Kamu jangan tahan sendiri. Nggak mungkin orang tua kamu marah, percaya deh. Enggak, orang tua aku lagi sakit, udah tua. Jadi kamu takut papa kamu kenapa-napa? Iya, takut aku. Dah, biar aku pendam sendiri aja lah, Kak. Tapi kan sekarang ada di sini, nanti otomatis mereka nonton. Ya itu, sekali lagi aku ngomong, aku tidak menjelekkan siapa atau menuduh siapapun karena ini aib keluarga. Tapi dari lingkungan di masa kecil, dari lingkungan keluarga itulah mental itu terbentuk. Jadi untuk yang lainnya, jangan dia. 20 tahun aku pulang ke kampungku itu 2 kali. 20 tahun itu 2 kali dan itu nggak lama, paling 1 hari 2 hari aku balik lagi ke Jakarta. Karena lihat kampungku sendiri aja aku udah takut sekali. Itu yang nggak pernah saya juga. Kalau aku boleh tahu ya, orang tua kamu tuh sifatnya kayak apa sih sampai kamu takut banget? Keras. Kerasnya gimana? Keras sekali karena aku agak duduk santai boleh ya Kak? Iya boleh, boleh. Kerasnya begini Kak, dari 8 bersaudara, 4 kandung, 4 Tiri. Semua laki-laki cuma 1 perempuan. Aku suka main, mungkin udah ya karena itu aku dilecehkan, aku berbeda dari yang lain karena aku mungkin kata orang gemulai. Nah itu papa gak suka. Ya bukan dari temen aja tapi dari orang tua pun aku takut. Jangan lupa papa. Mau siapa dong? Nah, itu orang tua saya. Iya. I love papa. Tapi biar gimana pun kamu nggak marah lah ya kan? Karena itu orang ya tua. mungkin itu supaya kamu mungkin jangan gemulai lagi, mungkin caranya seperti itu. Menurut papa, ayolah tirulah kakak kamu itu. Kakak kamu yang lain, padahal bapak nggak tahu kakakku seperti apa. Kakak kamu sama juga? Itu beda? Lecehkan aku Pak. Ya itu berarti sama aja kan? Cuman mungkin kakak kamu nggak gemulai kali kayak kamu. Bukan sama aja, tapi di masa remaja itu mungkin dia orientasinya libidonya lebih tinggi. Mungkin setelah aku paham sekarang, jadi dia tidak ada pelampiasan itu. Oh, jadi melampiaskannya ke kamu. Ya. Aduh, gimana dong ini? Ya nggak apa-apa, namanya juga kita cerita, ya kan? Siapa tahu abis kamu cerita kayak begini, kamu bisa lega, keluarga kamu yang tadinya susah menerima, akhirnya bisa nerima. Gimana? Kenapa? Nanti dilihat. Ya nggak apa-apa dong, maksudnya gini, kamu ini udah 32 tahun kan ya? Iya. Sudah dewasa dong. Iya. Laki-laki yang sudah berani keluar dari rumah, berarti dia sudah berani menerima resiko apapun itu. Iya. Gitu. Jadi kamu jangan takut lagi, kan kamu sekarang hidup juga sendiri kan. Kamu susah-susah sendiri.
Nggak ada yang tahu kan gimana strugglingnya kamu menghadapi kerasnya ibu kota Jakarta. Kamu kayak Rizky kayak orang linglung. Aku takut Kak. Takut Ini apa? masalah keluarga. Tapi kan Ini aib. Tapi kan Ini aib diriku. kamu yang mau di wawancara. Bismillah, kamu Islam bukan? Islam. Ya Bismillah. Insya Bismillah semuanya dimudahkan sama Tuhan. Amin ya Allah. Rizky katanya di kampung kamu pernah dipaksa sama oknum ya, oknum aparat untuk melakukan hubungan seksual. Iya. SMA kelas 2. Akhirnya kamu ladenin atau kamu tolak? Aku mabok. Akhirnya terjadi. Jadi sekarang mohon maaf aku nanya, sekarang orientasi kamu tuh cowok apa cewek? Aku homoseksual. Aku merasa berbeda dari orang lain itu ketika aku di Jakarta. Jadinya kamu memutuskan untuk jadi homoseksual Tidak memutuskan tapi berjalannya aja lah. karena sudah terjadi banyak hal ya. Aku pernah mencoba perempuan pacaran, untuk mencoba pacaran sama laki-laki. Jadi aku nyamannya aku di mana? Itu yang aku cari sekarang. Kenyamanan ya. Ya. Awal mula kamu mulai open BO itu kapan dan bagaimana? Itu ekonomi Kak, jujur ya. Nah itu udah bisa senyum. Iyalah, karena nggak menyangkut itu lagi. Iya. Kalau open BO sendiri Kak, aku itu namanya hidup di Jakarta, anak muda, masih kecil, nggak tahu apa-apa. Aku coba diajakin temen, ayo ini dan itu segala macam, karena nggak ada kerjaan juga ya akhirnya terjadi open BO. Kamu tahu open BO itu dari siapa? Dari aplikasi yang oren-oren itu. Oh. Akhirnya kamu memutuskan open BO karena faktor ekonomi. Setelah kamu lakukan open BO, Iya. siapa klien pertama kamu? Klien pertama aku ya Gadun. 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 Umur berapa pertama kali kamu open BO? Nah, 19 tahun. 19 tahun. Gadun. Cakep. Tua. Tapi akhirnya Ya terjadi. Dibayar berapa? Ingat nggak waktu itu? 300.000. 300.000. Itu pertama kalinya. Dan Habis berlanjut. itu berlanjut terus sampai sekarang? Enggak. 2016-an mau ke Berhenti. 17 berhenti. Terus habis berhenti kerja apa? Aku macam-macam Kak. Aku kerja di salah satu sales mobil pernah, kerja di makeup artis pernah, kerja di segala macam pun aku lakukan karena aku mencoba sebenarnya kita ada di mana, keberuntungan aku ada di mana. Gitu. Kamu pernah jadi simpenan nggak? Pernah. Siapa? Pejabat? Enggak. Gimana ya jawabnya? Pernah. Berapa lama disimpan? 6 bulan. 6 bulan. Udah dapat apa aja? Dapat apa sih Kak? Ya paling dapat kehidupan makan apa segala macam. Rumah, mobil. No. Jadi dari 19 tahun kamu hijrah ke Jakarta sampai 32 tahun, kamu belum menghasilkan apapun. Kakak tahu istilah uang setan dimakan jin? Tahu, tapi Itu. maksudnya walaupun uang setan dimakan jin, kalau kamu bisa nabung baik, Ya mungkin aku dulu pernah, karena kekacauan mental aku pernah ikut pergaulan yang tidak benar Kak. seperti Seperti dugem, mabok, jadi boros. segala-galanya lah ya di dunia itu. Dan sadarnya setelah COVID. Berarti baru dong. Sadarnya setelah COVID menguras semua isinya. Dompetku habis. Habis semua. Kamu pernah sama artis nggak? Aduh. Coba bisikin siapa? Kak, jangan. Enggak, bisikin ke aku aja. Bintang tamu yang lain juga gitu, nggak ada yang dibongkar. Aku mau tahu, coba bisikin. Aman nggak? Kamu kasih ke aku aja. Aku nggak akan sebutin. Percaya, trust me. Nggak ada apa-apa. No, don't worry about that. Trust me. Coba siapa? Oke. Kamu nonton ini kita open BO, semua pasti bisikin aku. Oke. Coba siapa? Pelan-pelan.
Hah? Terus? Hah? Oh my god! Kak. Aku nggak bilang, aku cuma oh my god. Itu expression. Mari berkah. Kalau minta Terus siapa tisu lagi? nggak? Boleh ini bekas kamu. Terus siapa lagi? Udah, nggak mau. Pengen, oh berarti kamu tidak bisa menjadi teman aku. Oke. Kamu tidak mau jujur. Coba siapa lagi? Aku nggak bakal. Ada beberapa. Aku nggak bakal ngomong sama siapa-siapa. Sumpah demi Tuhan. Coba. Itu baru dua. Oh penasaran ya? Bener siapa? Oh itu mah basi. Terus? Itu basi karena kalau itu aku tahu. Coba satu lagi. The last one. Coba. Siapa? Ya mana? Kan banyak. Nanti masuk penjara, kakak mah. Penjara emangnya mau diapain? Takut. Barangkali. Wah gila sih, tapi nomor satu aku tahu kalau dia memang begitu. Karena temen kakak semua. Iya. Mending gol di ini deh ya. Gimana dong? Bayarannya gede nggak? Enggak. Yang pertama bayarannya gede nggak? Yang pertama tadi aku standar. Berapa standar itu? Waktu itu 1,5 juta. 1,5. Kalau yang kedua? Yang kedua kecil banget. Pelitur emang dia tuh. 300.000. Itu pelita harapan. Ember. Iya serius, Serina deh. Dia tuh pelita banget. 300.000. Kalau yang nomor 3? Karena itu party sex. Party? Yes. Di mana? Bali. Oh my god. Jadi waktu party seks itu banyak. Tapi kan itu khusus gay kan? Banyak. Aku bisikin nih. Terus, kalau itu aku tahu. Ya udah itu party sex, tapi aku sama si itu Kamu bottom atau top? di kolam renang. Aku by request. Aduh itu teman-teman Ai semua. Bagaimana sih Kak, ini? jangan ya. Enggak, aku tahu semua itu, tahu semua. Don't worry. Rahasia mereka aja nggak ada yang aku bongkar. Coba, kalau kamu main begituan, kamu mementingkan keamanan dan kesehatan kamu nggak? Harus Kak. Berarti kamu selalu using itu Safety, karena karena alat kontra. iya, karena kalau seandainya ada macam-macam tamu ya Kak ya. Iya. Kita sebutnya gadun kayaknya. Iya. Macam-macam gadun. Kalau seandainya dia tidak mau pakai itu, aku pulang. Ada nggak teman-teman artis ini nggak mau pakai? Ada. Ada. Yang kamu sebutin tadi pada mau pakai atau nggak pakai? Yang terakhir aku sebut ke kakak. Iya. Aduh, konsleting gue langsung. Kamu open BO selain di Jakarta di mana lagi? Aku di Jakarta 2 tahun, di Bali 2 tahun. 2 tahun lebih. Kalau di Bali, customernya kayak gimana? Bule kah atau lokal? Aku nggak terima bule Kak. Kenapa? Nggak mau. Bule kan romantis. No. Jadi lokal. Lebih ke orang yang lagi Liburan. liburan. Kalau di Bali sama di Jakarta, tarif kamu beda atau sama? Jauh beda Kak. Di Bali murah, tapi kalau di Jakarta itu lumayan. Kalau di Bali berapa? Di Bali itu, ya itu aku sebut 300 itu yang di Bali. Kalau yang di Jakarta? Ya minimal 1,5 juta lah. Short time. Short time. Kalau long time? Long time itu double. Jadi 3 juta? Dari 3 juta. Paling parah kamu open BO di Bali itu ngapain aja? Misalkan ada tamu ngajakin kamu obat-obatan terlarang kah? Atau BDSM kah? Obat-obatan terlarang. Itu sering, tapi aku kalau mereka udah bawa seperti itu aku pulang. Karena aku nggak mau. Kamu nggak pernah pakai kali? Enggak. Bersih kamu total? Bersih. Kalau minum ya. Nah kalau BDSM, wow. Pernah? Diapain? Pertama aku nolak karena aku takut. Setelah dicoba baru enggak dicoba, tapi dia naik tarif. Aku tetap nolak. Aku carikan teman aku yang lain, tapi dia tetap naik tarif.
tetap mau aku naik tarif, akhirnya aku tergiur. Nah dari situ ya aneh aja Kak. Emang diapain? Harus ya diceritain ya? Harus. Waduh. Kamu udah di sini, kamu harus bercerita semuanya. Aduh. Diapain sih? Aku belum pernah loh di BDSM. Untungnya Kak ya, dia yang minta disiksa. Oh, diapain tuh nyiksanya? Ada beberapa macam alat. Aku disuruh milih. Jadi aku pilihnya yang cambuk yang ada ininya tuh. Nah terus ya seperti itulah ya. Cuman gitu doang. Dipukul-pukul terus kepalanya minta diinjek. Oh. Kita injek kepalanya sampai gini dan dia punya kepuasan tersendiri mungkin, aku nggak paham. Terus dari situ ada yang lebih parah Kak. Berakin. Kayak siapa tuh? Gue juga pernah punya tamunya minta diberakin. Ya kalau itu aku nggak mau Kak. Tapi pernah ada yang mau? Ya itu dia tadi. Dia maunya kamu yang berakin dia atau kamu yang diberakin? Aku yang berakin itu, aku nggak mau. Kamu? Nggak mau lah Kak. Normal-normal aja walaupun aku mau menyimpang ya. Tapi katanya kamu pernah dijebak sama teman sendiri ya, terus ngelayanin 4 perempuan. Ya. Jadi di Jakarta, terus di salah satu hotel mewah, beneran naik. Itu aku bayarannya sampai 6 juta, aku kan kaget. Ya, terus aku tanya nih ke temen aku, siapa nih ininya? Tanya gadun, kayak aku naik. Aku naik ternyata di situ ada 4 cewek dan 1 gadun. Nah di situ aku mau mundur nggak bisa, mau maju aku takut karena cewek. Nah setelah memuaskan 4 cewek, aku kira aku selesai. Ternyata aku harus memuaskan si gadun juga. Ceweknya ini cabe-cabean atau? Cantik-cantik Kak. Wih cantik-cantik. Tapi kamu bisa muasin cewek itu? Kayak Ya, mana aku Rai? diem aja. Oh jadi ceweknya yang bergerak? Uh-uh. Endul dong? 4 orang. Enggak, geli. Oh geli. Geli. Oh, terus habis itu terakhir gadun ya, cuma dibayar 6 juta itu? Dipotong. Dipotong manajemen? Iya. Iya. Cuma bersihnya ke aku 3 juta. Oh, emang kayak gitu-gitu ada potongan juga ya? Nggak tahu, ya aku ditawarin temen, tiba-tiba aku dikasihnya segitu, ya sudah. Menurut aku waktu itu, zaman itu, segitu ya banyak. Segitu besar ya. Kamu ada rencana untuk menikah dan punya anak nggak? Karena ini udah di up ya. Aku pernah tunangan di 2019 sampai gagal. Apa yang bikin jadi gagal? Ya mungkin karena pekerjaan aku make up. Oh, jadi pacarnya nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Tunangan itu ditunangin, dipaksa, dipertemukan. Terus waktu kamu tunangan gitu, orang tua kamu tahu nggak kamu punya pacar di sini? Pacar apa dulunya? Yang mau tunangan ini? Oh, di kampung. Kakak perempuan yang ini. Oh, kakak yang perempuan. jodohin. Aku pulang, makanya selama berapa puluh tahun itu aku pulang cuma 2 kali itu. Dan sekarang udah 7 tahun aku nggak pulang. Apa sih yang bikin kamu selalu takut itu? Apa? Aku pulang ke kampungku dan aku bertemu dengan orang-orang Yang pernah jahatin kamu? aku takut. Itu ya takut banget. Tapi kamu udah besar, kamu bisa melawan kan? Enggak paham Mbak. Aku Takut. Takut banget. Banget. Tapi kayak kakak kamu yang perempuan itu baik nggak sama kamu? Sebenarnya kenapa sebenarnya aku takut datang ke sini ya karena aku sangat menghargai dia. Aku nggak mau speak up seperti ini karena aku menghargai papa dan
Kakak kamu yang perempuan ini. Tapi berarti kakak kamu tahu dong semua kejadian tentang kamu. Semua aku pendam sendiri kan. Kalau mereka tahu adiknya seperti ini, ya mungkin dari kandung bisa Berantem. itu yang aku takutkan. Ya tapi kan itu resiko, maksudnya mereka juga harus terima resiko apa yang sudah mereka lakukan dong. Kamu mau sampai kapan pendem ini? Nggak tahu. Tapi yang aku terngiang-ngiang sampai sekarang itu di usia aku 6 tahun itu loh, Pak. Ya, paham, aku paham. Tapi Rizky sekarang kamu punya pasangan nggak atau sendiri? Aku jomblo, Kak. Jomblo. Jomblo. Rizky, hal tersedih apa yang masih kamu rasakan sampai sekarang? Bayangan itu ada terus. Kamu nggak bisa hilangin? Nggak bisa ngilangin itu. Selama 20 tahun aku hidup di Jakarta, hidup sendiri, bayangan itu ada terus. Tidak pernah hilang. Aku takut. Nih, aku bikin Instagram bahwa aku make up. Udah aku update foto-foto make up aku hapus lagi. Karena aku takut orang tuh keluarga tahu kalau aku kerjaannya make up. Kan nggak apa-apa jadi makeup artis. Keluarga Islam banget. Kan pekerjaannya halal makeup artis. Apa yang kamu takutkan? Kampungku itu, Kak, yang namanya makeup itu ya udah banci. Bencong. Itulah makanya kita harus merubah pola pikiran manusia ya. Ya. Jangan selalu meng-underestimate gitu. Karena untuk menjadi seorang makeup artist itu butuh keahlian sendiri loh. Bikin alis, bikin apa nih, mata ya kan. Nggak gampang gitu. Ya pokoknya kamu juga jangan down. Kamu harus tetap semangat. Kalau kamu bisa, sekarang kamu kerjanya apa? Nganggur, Kak. Aku jadi asisten rumah tangga sekarang. Di mana? Nah, asisten rumah tangga plus makeup. Jadi Ikut orang? Ikut orang. Bagus dong itu. Ikut orang, ya asisten rumah tangga gimana sih? Artis atau apa? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Oke. Rizky, Ya. apa yang mau kamu sampaikan nih untuk keluarga dan orang-orang yang sudah melecehkan kamu? Untuk keluargaku, aku sayang banget sama keluargaku. Aku sayang banget sama orang tuaku. Aku sayang banget sama saudara-saudaraku. Untuk orang yang melecehkan aku, sudahlah, itu sudah lewat. Walaupun sampai sekarang batin dan mentalku hancur. Tapi untuk di luar sana, jangan sampai terjadi lagi orang Seperti kamu. karena tidak mudah untuk menyembuhkannya. Sampai sekarang 20 tahun aku tidak bisa sembuhin itu. Berarti orang harus berani speak up ya. Ya, Iya, itu. jangan dipendam. Karena nanti akan jadinya kayak kamu. Terlalu Aku nggak memendam. tahu ke arahku ini kemana sebenarnya. Mau jadi kerja laki-laki aku kemana? Mau kerja perempuan aku kemana? Jadi jangan sampai ada yang terjadi lagi yang seperti aku. Untuk orientasinya yang sama seperti aku, yuk up cerita kalian. Aku juga pengen tahu, karena jangan hanya transpuan atau transgender. Aku juga punya karya, aku juga punya ini, aku juga punya itu. Tapi tidak menutup dan ini diterima sama keluargaku walaupun aku punya itu semua. Kamu nggak diterima keluarga emang? Sama sekali. Berarti orang tua kamu sudah tahu dong kalau kamu begini. Nggak ada yang tahu, cuman maksudnya Tapi kenapa kamu bisa bilang kalau kamu nggak diterima sama keluarga? nggak diterima karena menurut mereka yang pekerjaan yang benar. Oh, karena itu tadi kamu makeup Iya, artist. bukan. Aku ada prestasi lain, Kak. Apa itu? Aku nyanyi. Aku setiap ada audisi atau kompetisi apapun aku menang. Aku juara 1. Tapi tidak ada Apresiasi. apresiasi sedikit. Vitamins and history books. Psychology Sabar ya. in a different way. Sabar, Kak.
Selalu sabar. Mungkin gini kali, mungkin kamu harus berdamai sama diri kamu sendiri dulu. Walaupun memang itu terasa sulit, apalagi aku yang tidak pernah tahu, tidak pernah merasakan hal yang seperti kamu rasakan, aku cuma bisa bilang, cobalah kamu berdamai sama diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu sudah bisa berdamai sama diri kamu sendiri dulu, nanti kamu pasti bakal nemuin jalan yang lebih baik lagi. Karena tadi kan kamu sendiri bilang, kamu nggak tahu nih mau kesini salah, mau kesini salah. Ya satu lagi, boleh Kak ya? Untuk yang melecehkan aku dendam. Dalam arti kata, kamu bisa nggak ngerasain apa yang aku rasain selama 20 tahun? Semoga kamu dan keluargamu baik-baik aja dan tidak terjadi sama anak-anak ini. Cerita manusia di dunia ini tuh banyak sekali ya, cerita-cerita serunya, ada cerita-cerita sedihnya, bahagianya. Mungkin kamu butuh seorang untuk mendengar semua keluh kesah kamu. Mungkin kamu butuh teman yang benar-benar bisa dengerin semua jeritan hati kamu, supaya kamu juga bisa lega, tidak selalu disimpan di sini. Cobalah untuk belajar terbuka sama orang lain. Tapi emang harus pilih-pilih teman juga, supaya ketika kamu cerita nggak diceritain lagi ke orang lain gitu. Sekarang udah lega? Lega. Tapi aku takut. Tetap takut ya? Tetap takut. Ya udah, pokoknya nggak bisa dipaksain apapun itu. Nanti mudah-mudahan ya dengan doa dari semua penonton Nikita Open BO, Rizky bisa nggak takut lagi. Amin. Bisa menerima kehidupannya yang dulu dan sekarang. Amin. Bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, bisa mendapatkan rezeki yang baik juga dan bisa diterima sama keluarga, itu yang penting. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Rizky sudah berani Sama-sama. bercerita di Nikita Open BO. Kamu DM aku aja. Nanti kamu bilang ini Rizky yang di Open BO. Ya, tapi nggak dibaca. aku nggak tahu karena yang DM aku itu banyak sekali. Ya, Nanti aku itulah. minta Instagramnya ya. Ya. Nanti aku minta biar nanti di-tag-in ke aku. Oke deh, mudah-mudahan ini bisa menjadi mudah-mudahan cerita Rizky ini bisa menjadi, kita jadikan satu pelajaran yang berharga untuk hidup kita masing-masing supaya bisa lebih menghargai sesama manusia. Jangan takut kalau dibully, kalian harus berani speak up agar bulian-bulian itu berkurang dan syukur-syukur hilang. Karena nanti akan terjadinya nih kayak Rizky ini. Udah 32 tahun tapi Ancur. enggak, kata siapa? Kata kamu enggak lah. Hidupnya masih panjang, kalau kamu semangat terus, insya Allah Amin, ya Allah Allah, pasti amin. akan bantu. Ini ada sedikit kata-kata dari aku Nikita Mirzani, wanita huru hara, asetnya negara. Nah gitu dong ketawa. Kita tidak pernah tahu ucapan dan perbuatan kita akan berimbas seperti apa terhadap orang lain. Maka bijaklah dalam bertindak dan bersikap. Itu jadi cerminan juga buat saya. Terima kasih Rizky. Iya, Kak. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan keadaan kamu yang lebih baik dari sekarang. Amin ya rabbal alamin, Kak. Terima kasih juga buat para pecinta Nikita Open BO. Sampai ketemu lagi di Nikita Open BO selanjutnya. Nikita pamit, Rizky pamit, semua kru yang ada di sini pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.